Seorang pria membuka senapan snipernya, lalu memasukkan 2 peluru penembus baja. Setelah itu, ia langsung bersembunyi di dalam lubang pasir. Tidak jauh dari sana, rekannya yang membawa penyembur api juga sudah bersiap di balik gundukan pasir. Mereka berdua menunggu dengan sabar hampir 2 jam. Sampai akhirnya, sebuah mobil pengangkut uang muncul di kejauhan. Saat melihat jalan di depan tertutup pasir, sopir mobil pengangkut uang langsung merasa ada yang aneh. Ia segera menggerakkan kamera CCTV untuk memeriksa keadaan di sekitar. Ia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Karena merasa aman, sopir mencoba menjalankan mobil untuk melewati pasir tersebut. Namun bukannya keluar, mobil itu justru semakin ngadolewak ke dalam pasir. Di saat itulah Tony mengambil kesempatan. Ia langsung menembak ban mobilnya. Para pengawal uang yang berada di dalam mobil langsung sadar mereka sedang diserang. Mereka segera menekan tombol untuk mengaktifkan senapan mesin yang terpasang di atap mobil, lalu mulai menembak ke segala arah. Dalam keadaan panik, mereka mencoba melaporkan kejadian ini ke markas. Namun sebelum laporan itu selesai, tiba-tiba Dashan keluar dari balik gundukan pasir. Ia langsung menyemburkan api ke arah kabin pengemudi. Dalam hitungan detik suhu di dalam mobil langsung meningkat drastis. 2 pengawal uang itu akhirnya membuka pintu dan berlari keluar. Sayangnya, mereka tidak sadar bahwa Tony sudah menunggu dengan senapan snipernya. Tony langsung menembak mereka satu persatu. Setelah semuanya selesai, Tony keluar dari lubang pasir dan mendekati mobil pengangkut uang. Ia mengambil ban cadangan yang sebelumnya sudah mereka sembunyikan, sementara rekannya menggunakan dongkrak untuk mengangkat mobil. Dengan kerjasama yang rapi, mereka dengan cepat mengganti ban yang rusak. Setelah itu mereka mengambil beberapa pelat baja yang sudah disembunyikan sebelumnya, lalu menyusunnya di depan roda mobil. Dashan kemudian naik ke dalam mobil dan menekan pedal gas perlahan. Berkat pelat baja yang mereka susun seperti jalur, mobil pengangkut uang itu akhirnya berhasil keluar dari lubang pasir. Mereka membawa mobil tersebut ke lokasi lain yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Namun untuk benar-benar menghindari kejaran polisi, mereka melakukan sesuatu yang sangat tidak terduga. Mereka membawa mobil pengangkut uang itu masuk ke dalam sebuah lubang pasir besar yang sudah digali sebelumnya. Begitu mobil berhenti, mereka langsung bekerja sama menutupnya. Pelat baja disusun rapi, lalu semuanya ditutup kembali dengan pasir. Bahkan mereka sudah menyiapkan helikopter untuk meratakan permukaan pasir agar terlihat alami. Dalam beberapa menit saja, bekas galian itu benar-benar hilang, seperti tidak pernah ada apa-apa di sana. Tetapi saat semuanya hampir selesai, pilot helikopter tiba-tiba melihat sebuah mobil sport kuning mendekat dari kejauhan. Ia langsung menerbangkan helikopter untuk menghadang mobil tersebut dan mengangkat senapan serbu. Ia membuka pintu dan berlari menyelamatkan diri, namun para perampok tidak berniat membiarkannya hidup. Setelah mendapat kabar dari rekannya, Tony segera keluar dari lubang pasir dan menghampiri tubuh sopir tersebut. Ia tahu jika polisi menemukan mayat itu, rencana mereka pasti akan gagal. Karena itu Tony langsung menggali lubang besar dan mengubur mayat sopir tersebut di tempat. Namun, tepat saat ia selesai menutup lubang itu, sebuah mobil polisi dengan sirene menyala tiba-tiba melaju ke arahnya. Dengan cepat Tony masuk ke mobil sport tadi, memakai kacamata hitam, dan berpura-pura menjadi pemilik mobil. Polisi yang datang langsung memeriksanya dengan teliti. Tetapi setelah digeledah dari kepala sampai kaki, mereka tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Tak lama kemudian, semakin banyak polisi datang dan mulai melakukan pencarian besar-besaran. Mereka menyisir seluruh area jalan di sekitar gurun itu, tetapi tidak menemukan jejak mobil pengangkut uang sama sekali.